warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baik, kembali bertemu lagi dengan Ibu Ayu Puspita Endasari pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Kita akan membahas materi mengenai manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Baik, apa saja yang ada di dalam teori ataupun materi manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah ini, kita simak saja video selanjutnya. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antar manusia, iklim organisasi, dan sistem. Ketiga interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya. Unsur manajemen pendidikan menurut Usman. Yang pertama yaitu ada manusia. Manusia berperan sebagai manpower. Dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership. Yang kedua ada material atau barang. Jadi barang yang digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang yang sudah jadi. Yang ketiga ada mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga, baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional. Yang keempat ada uang. Uang atau modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. Yang kelima ada metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam ada pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh ada waktu. Waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Manajemen dapat meliputi manajemen kurikulum, manajemen personalia, dan semua sesuatu yang menyangkut demi menunjang pendidikan seperti manajemen layanan khusus. Dalam perencanaannya, manajemen berfungsi sebagai pedoman dan pengendalian pelaksanaan. Selain fungsi perencanaan, juga terdapat fungsi pengorganisasian. Dalam bukunya, Soeharto pun mengatakan bahwa ada beberapa poin dalam proses perorganisasian, yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua penetapan tugas utama, yang ketiga perincian kegiatan, yang keempat pengelompokan kegiatan, yang kelima departemensi, yang keenam pelimpahan otoritas, yang ketujuh staffing dan facility. Setelah itu baru muncullah tindakan accounting yang berarti sebuah pergerakan yang dilakukan untuk merealisasikan perencanaan yang telah dibuat. Pada tahap inilah terjadinya interaksi antara bawahan dan atasan yang bersangkutan. Setelah itu baru ada pengawasan yang berarti controlling. Hal ini dilakukan agar suatu pergerakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah upaya dalam memperbaiki kualitas lembaga pendidikan menengah pertama agar tercapainya tujuan pendidikan yang kemudian disebut dengan manajemen mutu sekolah menengah. Input, proses, dan output merupakan sasaran dalam mutu pendidikan. Agar menjadi sekolah yang bermutu, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti mengelola sekolah dengan baik, menetapkan
menetapkan sasaran dengan baik, meningkatkan kualitas sekolah dan fokus dalam manajemen sekolah, baik itu manajemen standar, sarana, dan prasarana. Ya, itulah tadi pemaparan mengenai materi mengenai manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Ya, saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa saja yang ada di dalam konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.